Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah Allah kirimkan sebagai Rasul yang bertugas membimbing kita semua ke jalan Islam. Selanjutnya, mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita pagi ini mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan dan semua yang kita curahkan di sini, waktu, tenaga, pikiran, biaya, dan lain sebagainya bisa menjadi ladang amal untuk kita semua. Pagi ini Pak Dadang akan membahas pengertian usul fikih. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan, sudah Pak Dadang sampaikan mengenai masalah-masalah fikih yang muncul karena Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, tetapi masalah-masalah baru terus bermunculan. Sedangkan setiap perbuatan seorang muslim itu terkena beban hukum. Karena itu untuk menentukan hukum perkara-perkara yang baru itu dibutuhkan satu ilmu. Ilmu tersendiri yaitulah usul fikih. Kenapa dibutuhkan satu ilmu khusus untuk menetapkan hukum-hukum baru tersebut? Karena hukum dalam perspektif agama Islam adalah kehendak Allah terkait perbuatan manusia. Karena itu hukum-hukum yang ditetapkan terhadap masalah-masalah baru itu harus mewakili kehendak Allah. Nah, bagaimana para ulama yang mewarisi para nabi itu mencoba untuk menerjemahkan kehendak Allah kepada manusia. Nah, itulah yang unik dari ilmu usul fikih ini. Siap ya untuk belajar usul fikih? Siap. Oke. Ya. Pak. Kuliah kita kali ini akan menjawab satu pertanyaan saja. Apa itu usul fikih secara bahasa dan secara istilah? Pertanyaan ini juga nanti akan muncul dalam ujian. Jadi perhatikan apa yang akan saya jelaskan, karena itu akan sangat penting bagi ujian kalian nanti. Secara bahasa, usul fikih adalah gabungan dua kata usul dan fikih. Usul artinya dasar-dasar, fikih artinya pemahaman. Usul ini jamak dari kata asal. Asal itu artinya pokok, fondasi, landasan, dasar. Jadi kalau usul itu artinya pokok-pokok, fondasi-fondasi, landasan-landasan, atau dasar-dasar. Fikih artinya pemahaman, pengertian.
Jadi secara bahasa usul fikih artinya adalah dasar-dasar pemahaman atau pokok-pokok pemahaman atau landasan pemahaman. Nah, dalam konteks usul fikih ya yang dimaksud dengan dasar-dasar pemahaman itu adalah dasar-dasar pemahaman seorang ahli hukum Islam saat ia menetapkan hukum suatu perkara. Umpamanya seorang ahli hukum Islam ditanya apa hukumnya merokok, lalu dia jawab hukumnya haram. Orang yang bertanya tidak terima, lalu dia bertanya lagi, apa dasarnya engkau mengatakan haram, engkau melarang saya? Lalu ahli hukum Islam itu menjawab, ini loh dasarnya, ini alasannya. Ya. Maka apa yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam itu, itulah usul fikih. Nah, sekarang saya mau tanya nih, yang paling atas Reika. Iya Pak Hadir. Ya, apa? Reika, coba jelaskan pengertian usul fikih secara bahasa. Secara bahasa, usul berasal dari kata asal yang artinya pokok-pokok, landasan-landasan atau dasar-dasar. Terus ada fikih artinya paham. Lalu ada usul fikih pengertiannya yaitu dasar-dasar pemahaman seorang ahli hukum Islam saat ia menetapkan hukum suatu perkara. Bagus, 100. Coba Terima kasih Pak. Siti Ainun Rosdiani. Hadir Pak. Ya, apa itu usul fikih secara bahasa? Usul fikih secara bahasa. Usul berasal dari kata asal. Usul itu maknanya, yang artinya adalah pokok-pokok atau landasan-landasan, pemahaman-pemahaman atau pondasi-pondasi. Fikih artinya adalah paham atau mengerti. Sedangkan dari usul fikih artinya adalah dasar-dasar pemahaman. Kemudian secara bahasa, dasar-dasar atau pemahaman seseorang dalam hukum Islam yang menetapkan sesuatu perkara. Iya. Jadi kalau usuluddin itu artinya apa? Dasar-dasar agama. Ya, jadi semua dasar agama ada di usuluddin ya. Insyaallah. Sekarang siapa nih? Muhammad Sakti Budiman Syah. Iya Pak. Apa itu usul fikih? Jadi usul fikih itu adalah kata majemuk gabungan dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Keduanya dari bahasa Arab. Usul adalah jamak dari kata asal yang artinya pokok, dasar atau landasan. Sedangkan fikih artinya mengerti atau faham. Jadi usul fikih secara bahasa yaitu dasar pengertian. Adapun usul fikih menurut istilah yaitu dasar-dasar pemahaman seorang ahli hukum Islam ketika menetapkan sebuah hukum Islam. Ya, baik. Usul fikih secara istilah belum saya jelaskan. Ya, itu baru secara bahasa saja. Baik, Pedu ya. Iya Pak, saya. Ya, coba jelaskan usul fikih secara bahasa. Baik. Secara bahasa, usul adalah jamak dari asal, artinya pokok, dasar, pondasi atau landasan. Usul fikih adalah kata majemuk, gabungan dari kata usul dan fikih. Keduanya berasal dari bahasa Arab. Fikih artinya adalah paham atau mengerti. Jadi, secara bahasa, usul fikih adalah dasar-dasar pemahaman seorang ahli hukum Islam saat ia menetapkan hukum suatu perkara. Baik, saya anggap semuanya sudah paham ya. Saya akan lanjutkan ke
pengertian usul fikih secara istilah. Secara istilah, usul fikih adalah majmu'atul qawaidi wal buhus allati yatawassalu biha ila istifadatil ahkami syar'iyatil amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Artinya, kumpulan kaidah dan pembahasan yang dengannya diperoleh hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Ini kata Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya yang berjudul Ushul Fikih. Pak, sulit nih saya menghafal pengertian ushul fikih ini. Oke, saya paham. Karena itu saya akan sederhanakan. Perhatikan ya apa yang saya sampaikan ini. Ushul fikih itu terdiri dari 3 hal saja. Kaidah, hukum, dalil. Saya ulangi. Kaidah, hukum, dalil. Saya ulangi sekali lagi. Ushul fikih adalah kaidah, hukum, dalil. Jangan lupa. Nah, kaidah ini punya fungsi ya. Di ushul fikih adalah sekumpulan kaidah yang berfungsi untuk menggali hukum dari dalil. Ya. Sekumpulan kaidah yang berfungsi menggali hukum Islam dari dalil. Ulangi ya. Ushul fikih adalah sekumpulan kaidah yang berfungsi untuk menggali hukum Islam dari dalil-dalil. Begitu pengertian ushul fikih secara istilah. Baik, sekarang coba kita tanya lagi nih. Paham tidak? Rindi, apa itu ushul fikih secara istilah? Ushul fikih secara istilah yaitu kumpulan kaidah dan pembahasan yang dengan diperoleh hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Ushul fikih terdiri dari kaidah, hukum, dan dalil. Rezeki sudah belum? Ya, Rezeki. Belum, Pak. Ya, apa itu ushul fikih secara istilah? Secara istilah, kumpulan kaidah dan pembahasan yang dengan diperolehnya hukum-hukum syariat dari dalil yang terperinci, Pak. Ya, betul. Baik, saya ingin memberi panduan kuliah ya. Jadi sebaiknya Anda menjawab pertanyaan saya tidak dengan membaca, tapi dengan memahami gitu. Kalau Anda membaca pasti lupa. Gak apa-apa, salah juga. Nanti saya betulkan, ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa itu pengertian ushul fikih? Ushul fikih secara bahasa gabungan 2 kata gitu. Boleh Anda pakai bahasa yang lain. Jadi saya tahu Anda baca atau Anda paham tuh dari cara Anda mengungkapkan. Kalau persis sama seperti yang saya sampaikan, kata yang tertulis di slide, berarti Anda baca. Jadi kalau Anda ungkapkan dengan bahasa Anda sendiri, itu Anda paham. Ya, karena itu walaupun slide-nya sama, cara ngajar saya pasti beda. Karena slide itu alat bantu buat kalian saja. Gitu.
Saya mengajar berdasarkan pemahaman saya. Nah, itu yang saya harapkan ya. Jadi kalau ditanya apa itu usul fikih gabungan dua buah kata, usul dan fikih. Usul artinya dasar-dasar, fikih artinya paham. Karena itu secara bahasa, usul fikih adalah dasar-dasar pemahaman. Maksudnya adalah dasar-dasar pemahaman seorang ahli hukum Islam saat ia memutuskan hukum satu perkara. Misalnya saat ia ditanya, apa hukumnya merokok? Lalu dia jawab, hukumnya haram. Lalu orang tanya, kok bisa haram? Apa dasarnya? Nah, ketika dia mengungkapkan dasar-dasar argumentasinya, itulah usul fikih. Itu secara bahasa. Secara istilah, usul fikih ada 3, yaitu sekumpulan kaidah yang punya fungsi untuk menggali hukum dari dalil. Gitu. Ya, kalau Anda tulis definisinya dari Abdul Wahab Kholab, pasti lupa. Itu. Nah, Majmu'atul Qawaid wal Bukhus allati istafadatu biha alat allati yatawassalu biha ila istifadatil ahkam syar'iyyah bil adillatiha tafsiliyah. Ya berat lah kalau harus hafal itu. Dan memang kita bukan komputer yang punya SSD ya. Yang kalau di setel lagi pasti jawab sama jawabannya. Jadi kreativitas adalah ciri dari manusia yang khas, yang membedakan kita dari mesin. Gitu ya. Supaya berhasil nih kuliahnya, upayakan untuk menjawab dari pemahaman. Baik, tapi udah bagus. Kalian semua udah keren tadi jawabnya ya. Kita tingkatkan lagi. Wildan, Rihan dulu. Rihan, pengertian usul fikih. Ya, hadir Pak. Secara bahasa dan istilah. Oh, usul fikih terdiri dari 2 kata, asal dan juga fikih. Usul artinya asal, pokok atau landasan. Sedangkan fikih artinya paham atau mengerti. Jadi usul fikih ialah landasan-landasan pokok pemahaman. Usul fikih menurut bahasa ialah asal-asal pokok pemahaman seseorang yang menjadi dasar untuk menetapkan suatu hukum kepada suatu perkara. Sedangkan usul fikih menurut istilah ialah kumpulan kaidah-kaidah yang berfungsi menggali hukum dari dalil-dalil yang ada. Dalil-dalilnya dari Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Begitu Pak. Baik. Ya, dalil itu nanti ada 10 ya. Al-Quran itu nomor 1, Sunnah nomor 2, nanti ada 8 yang lain. Jadi Ya, kalian Pak. dalam usul fikih akan mempelajari 10 kaidah ya. 10 dalil. Maaf, ini 5 tambah lagi. 10 dalil. Kemudian 5 hukum taklifi. Kemarin saya sudah jelaskan ya. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ya, kalau 10 dalil tadi Quran, sunnah, ijma, qiyas, istihsan, istishab, maslahah mursalah, syadu zaroi, fatu zaroi, syar'un man qablana. Ya, itu 10. Sebetulnya lebih dari 10, cuma kita pilih sajalah 10 biar gampang. Itu dalil ya. Misalnya ada yang belum tadi saya sebut, urf. Ya, urf itu artinya adat kebiasaan. Kalau hukum tadi Anda akan diajari 5 hukum taklifi, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kemudian 8 hukum wad'i, sabab, syarat, rukun, mani, sah, batal, rukhsah, ajimah. 8 tuh. Kemudian Anda akan diajari paling tidak 5 kelompok kaidah. Kaidah perintah, kaidah larangan, kaidah bahasa, kaidah usuliyah, kaidah fikih.
plus mungkin nanti akan diajari juga maqasidus syariah 6 ya. Jadi Anda menguasai 10 dalil, 5 hukum taklifi, 8 hukum wad'i, plus 6 kelompok kaidah itu, insya Allah Anda akan mengerti usul fikih dalam satu genggaman. Gitu. Walaupun tidak ahli-ahli banget. Gitu. Tapi Anda sudah paham usul fikih itu dalam satu genggaman tangan. Ya, insya Allah ya. Coba kita lanjutkan ke apa yang lain ya. Wildan. Wildan sudah ditanya belum? Belum ya, Wildan ya, Wildan. Ya Pak, Coba jelaskan pengertian yang usul fikih secara bahasa Pak. secara bahasa dan istilah. Jadi usul fikih secara bahasa, usul fikih itu berasal dari dua kata, gabungan dari dua kata, yaitu dari kata usul dan fikih. Usul dan fikih itu kedua-duanya berasal dari bahasa Arab. Usul itu adalah jamak dari kata asal. Dan usul itu berarti dasar-dasar atau inti atau pokok atau pokok-pokok. Fikih itu adalah pemahaman. Jadi usul fikih adalah intisari pemahaman atau intisari pengertian sesuatu gitu Pak. Kalau secara bahasa berarti usul fikih adalah dasar-dasar pemahaman seorang ahli hukum Islam dalam menentukan sebuah hukum dari suatu perkara. Kalau menurut istilah usul fikih yang singkat aja ya Pak ya. Kalau yang baru tentu jadi gimana ya? Kalau secara singkatnya berarti secara istilah usul fikih itu adalah kita akan mengkaji sebuah kaidah, hukum dan dalil gitu Pak. Ya. Ya, betul. Kaidahnya punya fungsi untuk menggali hukum dari dalil gitu. Jadi biar nggak terserak tuh tiga-tiganya itu kita hubungkan. Jadi kalau ibaratnya gini, kaidah itu pacul ya. Tahu pacul nggak? Tahu Pak. Pacul ya. Pacul itu mau dipakai sama kita untuk menggali tanah. Ya. Nah, untuk apa? Untuk supaya dapat misalnya dalam tanah itu ada harta karun gitu. Nah, kaidahnya itu paculnya, alatnya. Harta karunnya itu hukumnya. Nah, tanah tempat kita menggali itulah dalil gitu. Makanya usul fikih itu adalah sekumpulan kaidah ya, yang dia punya fungsi. Fungsinya untuk apa? Untuk gali gitu. Untuk mencari ya. Mencari apa? Mencari hukum. Di mana mencarinya? Di dalil gitu. Ya. Insya Allah paham lah. Saya cek sekali lagi setelah itu saya sediakan sesi tanya jawab. Kalau saya rasa kalian sudah paham, kita akhiri kuliah kita. Nenden. Ya. Coba Nenden Usul jelaskan fikih secara bahasa yaitu usul fikih secara bahasa, Pak. Ya, Nenden di mana nih? Di pesantren, Pak. Maaf berisik. Iya, ayo cepetan atuh. Usul fikih adalah usul dan fikih. Usul yaitu pokok-pokok, fikih yaitu pemahaman. Usul fikih berasal dari bahasa Arab. Usul fikih yaitu pengertian atau dasar-dasar pemahaman hukum Islam. Secara istilah, usul fikih adalah sekumpulan kaidah dan bahasa yang berfungsi untuk mendalilkan Jangan pakai dan bahasa.
Nggak pakai dan bahasa. Sekumpulan kaidah aja. Yang berfungsi untuk mendalil Islam dari dalil-dalil, yaitu ada 10 dalil. Ya, bukan bahasa ya, bahasan. Kayaknya hilangin aja bahasannya itu. Sekumpulan Baik. kaidah untuk menggali hukum dari dalil gitu. Baik, saya ingin pastikan satu lagi deh. Kalau Anda semua sudah paham ya, saya ingin pastikan satu orang lagi nih. Ini Silmi, coba jelaskan usul fikih secara bahasa dan istilah tanpa membaca. Usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Keduanya dari bahasa Arab. Secara bahasa, usul berarti pokok, fondasi, atau dasar landasan. Pilih aja satu ya. Oh, pokok. Iya. Kalau mau pokok boleh, mau dasar boleh. Yang paling kamu ingat saja. Ya nggak usah disebut semua. Landasan. Usul adalah landasan dan fikih berarti paham. Secara bahasa, usul fikih adalah dasar penempatan ahli hukum Pemahaman. pemahaman. Tadi kata kamu landasan kata. Oh iya, pemahaman Berarti ahli. kalau begitu usul fikih adalah landasan pemahaman. Gitu. Kalau milihnya landasan, kenapa jadi dasar ke sini? Pemahaman. Usul fikih adalah landasan pemahaman ahli hukum Islam dalam menetapkan hukum perkara. Terus secara istilah, sekumpulan kaidah yang mempunyai fungsi menggali hukum Islam dari dalil, Pak. Ya, bagus. Ini siapa? NPL Cirebon, ECBR apa? CBR, motor kali ya CBR. Saya Pak. Ya. Naufa. Kamu motornya CBR? Bukan Pak, itu. Cuma belum diganti namanya. Ya. Motor CBR mahal. Tapi kalau pakai motor CBR, anggarnya tiris. Kurang senang Pak. Usul fikih secara bahasa dan istilah. Usul fikih secara bahasa yaitu adalah gabungan yang berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pokok atau landasan. Fikih artinya yaitu paham. Secara bahasa usul fikih adalah landasan pemahaman. Betul. Secara istilah? Usul fikih secara istilah adalah sekumpulan kaidah yang berfungsi untuk menggali hukum dari dalil-dalil. Baik, saya anggap sudah paham semuanya. Nanti kalau ada kesempatan saya tanya ulang. Ada yang mau bertanya? Silakan. Yuda Rismawan, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalau hukum mengikuti suatu mazhab itu apa ya Pak? Hukum mengikuti mazhab. Baik, saya paham. Apakah kita harus mengikuti mazhab? Misalnya ikut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Gimana hukumnya? Ya. Atau bolehkah kita tidak bermazhab? Gitu. Itu pertanyaan dari
Yuda Rismawan. Di Indonesia, mayoritas rakyat Indonesia menganut mazhab ahli sunnah wal jamaah. Mazhab ahli sunnah wal jamaah itu artinya adalah dari segi fikih dia mengikuti 4 mazhab. Entah itu mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Dari segi akidah mengikuti salah satu dari 2 mazhab. Apakah itu mazhab Asy'ariyah atau Maturidiyah. Dari segi tasawuf, dia mengikuti tasawuf Al-Ghazali yang memadukan antara syariat dengan hakikat, gitu. Antara akhlak dengan falsafah. Gitu. Nah, boleh nggak tidak bermazhab? Untuk kalangan awam, seperti kita-kita, sebaiknya bermazhab. Pilih saja mazhab, salah satu mazhab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Kecuali kalau Anda ahli, ya misalnya sudah level mujtahid, ya Anda boleh bikin mazhab sendiri ya. Gitu. Tapi ya untuk kita-kita yang awam ini lebih mudah ikut mazhab. Karena fikih ini adalah kumpulan jurisprudensi, artinya kumpulan pendapat para ahli hukum yang sudah dikumpulkan selama lebih dari 1000 tahun. Jadi mazhab Syafi'i itu dibangun lebih dari 1000 tahun. Sama juga mazhab yang lain, Maliki, Hanafi, Hambali itu umurnya sudah ribuan tahun dan sudah dikoreksi gitu oleh banyak ahli. Sehingga menurut saya akan capek kalau kita harus bikin mazhab sendiri lah. Nah, terkecuali untuk masalah-masalah yang belum diputuskan oleh para ulama sebelumnya. Karena belum ada misalnya. Kalau sudah diputuskan oleh mereka ya sudah gitu. Kita ikut saja. Jadi level umat Islam dalam bidang hukum Islam itu ada 3 ya. Pertama, muqallid. Orang yang taklid. Ya, ikut salah satu mazhab. Ikut saja gitu. Saya kalau ikut mazhab Syafi'i ya sudah. Beli buku fikih Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Baca, kerjakan. Tuh. Yang kedua, kelompok mutabi ya di atas muqallid. Itu ya para ulama, para kiai, para habaib gitu. Tugas mereka adalah kalau ada perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab itu, mereka cari mana pendapat yang paling kuat. Gitu ya. Makanya kalau di NU misalnya ada bahsul masail. Itu kumpulan para ulama untuk mencari pendapat yang paling kuat mengenai suatu masalah. Kalau di Muhammadiyah ada dewan majelis tarjih. Kalau di Persis misalnya ada dewan hisbah. Itu kalau ada 2 pendapat nih, misalnya tentang rokok, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Mana nih yang paling benar? Mereka rapat gitu. Nah, itu kelompok mutabi ya gitu. Artinya yang ikut satu mazhab tapi paham kenapa mazhab itu berpendapat seperti ini, mazhab ini berpendapat seperti ini. Misalnya kenapa kalau mazhab Syafi'i harus usoli,
usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbila kiblata adaan imaman fardhu lillahi ta'ala. Tapi kalau mazhab Hanafi enggak gitu. Cukup dalam hati. Dia ikut mazhab Syafi'i karena paham kenapa harus usolli. Atau dia ikut mazhab Hanafi karena paham kenapa usollinya enggak diucapkan di lisan. Itu kelompok muttabi. Di atasnya ada kelompok mujtahid. Ya, yaitu kelompok orang-orang yang ilmunya sangat luas, sangat mendalam, sangat paham agama Islam, dan dia bisa memutuskan hukum satu perkara. Gitu. Dia menjadi rujukan orang di dunia gitu. Untuk memutuskan hukum satu perkara. Tapi jarang sekarang ulama mujtahid itu. Ya. Dalam sepanjang sejarah Islam yang sudah 1400 tahun ini, jarang juga diketemukan ulama mujtahid. Ya, hanya beberapa saja. Nah, yang paling terkenal yang 4 orang itu. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Gitu. Jadi ya kita ikut saja salah satu dari mereka sebagai bukti bahwa kita menghargai ilmu ya dan tingkatan-tingkatannya gitu. Sebagai simbol bahwa kita sadar kedudukan diri kita. Kita bukan bukan ahli gitu ya. Kita ikut yang ahli. Sama seperti ke dokter gitu, dokter juga kan ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada dokter yang lebih ahli lagi dari dokter spesialis ya, dokter menjadi rujukan dokter-dokter yang lain, menjadi guru dari dokter-dokter yang lain. Ya kita kalau sakit ya nggak usah ngobatin diri sendiri, nanti malah tambah parah. Gitu. Ikut datang aja ke dokter, tanya, gak puas dengan dokter umum ke dokter spesialis, gak puas dengan dokter spesialis datang ke profesornya. Apa kata dia ya ikutin saja gitu. Karena kita bukan ahlinya. Gitu hukum bermazhab menurut saya untuk kita nih ikut saja salah satu. Gitu Yuda. Oh iya Pak. Kalau untuk mencampur-campur mazhab itu bagaimana ya Pak? Ini sholat pakai Maliki kayak gitu. Ya ngapain dicampur-campur? Ya. Kalau level kita di mutabi, ya mungkin bolehlah ambil dari sini, ditimbang-timbang mana yang lebih kuat gitu. Tapi kalau kita yang levelnya muqallid, yang awam ini ikut salah satu saja. Gitu. Walaupun pada akhirnya akan terjadi tuh perpindahan itu disebutnya talfik ya. Saya sering kasih contoh umat Islam Indonesia yang mazhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i atau kata mazhab Syafi'i, batal wudhu kalau laki-laki bersentuhan kulit dengan perempuan. Makanya dulu waktu sekolah agama, anak laki-laki ya sering usil tuh. Kalau waktu SD ya, anak perempuan habis wudhu, ditungguin tuh depan tempat wudhu, lalu dicolek gitu. Lah wudhu lagi gitu. Sampai 5 kali, 10 kali ada perempuan tuh wudhu. Ya karena batal lagi. Karena mazhabnya yang dipakai umumnya oleh orang Indonesia, terutama dari kelompok Nahdlatul Ulama, NU, itu adalah mazhab Syafi'i. Tapi kalau mereka lagi haji, ya pindah dulu semuanya ke mazhab Hanafi. Karena kalau tawaf itu kan harus mengelilingi Ka'bah 7 kali ya. Dan harus dalam keadaan punya wudhu. Gitu. Sementara orang yang tawaf di situ saat haji ratusan ribu orang, ribuan orang lah paling tidak, puluhan ribu lah. Ya pasti tersentuh atau kulit laki-laki dengan kulit perempuan tuh di situ. Pastilah sedikit banyak ada.
Nah, kalau masih pakai mazhab Syafi'i, nggak akan selesai tuh tawafnya. Hajinya nggak akan selesai. Makanya semuanya pindah dulu ke mazhab Hanafi. Itu. Nah, kenapa talpik untuk orang awam itu dilarang? Supaya mereka nggak pilih yang gampang-gampang gitu. Cara wudhu yang gampang ada di mazhab Syafi'i misalnya. Yaudah, mazhab Syafi'i wudhunya. Sholatnya yang gampang mazhab Hanafi, ya sudah ikut Hanafi saja. Sholatnya itu, makanya kemudian sudah diputuskan aja bahwa talfik itu atau campur-campur mazhab itu nggak boleh. Untuk namanya apa? Sadzud dzaroi, menutup peluang umat untuk comot hukum Islam diambil yang gampang-gampangnya saja. Gitu. Itu sadzud dzaroi itu adalah dalil yang ke-10 ya, sadzud dzaroi fatu dzaroi. Ada sadzud dzaroi menutup peluang kejahatan, ada fatu dzaroi membuka peluang kebaikan. Contoh misalnya anak perempuan tuh sebetulnya nggak boleh belajar dari guru laki-laki seperti saya. Ya, atau sebaliknya, anak laki-laki nggak boleh belajar dari guru perempuan seperti istri saya, misalnya Bu Roro. Tapi kalau kalian nggak belajar dari saya atau dari Ibu Roro, kalian nggak akan paham. Ya nanti kelompok perempuan misalnya nggak boleh belajar, nanti ada dalam kebodohan. Makanya dibuka saja Fathud Daroi, dibuka peluang keran kebebasan untuk belajar itu sehingga guru laki-laki boleh mengajari murid perempuan boleh berguru ke guru laki-laki. Sebaliknya, guru perempuan boleh mengajar murid laki-laki boleh belajar dari guru perempuan. Itu namanya Fathud Daroi. Nah, talpik ini itu ditutup peluangnya comot mazhab itu ya, pindah-pindah mazhab untuk ngambil yang gampang-gampang itu sadzud dzaroi, untuk menutup peluang kejahatan. Karena misalnya ada dalam urusan nikah, urusan walinya ikut mazhab Hanafi yang nggak perlu pakai wali, di mana wanita bisa menikahkan dirinya sendiri. Urusan saksinya ikut madhab yang lain yang mengatakan saksinya cukup 1 orang. Akhirnya apa? Nikah di hotel. Ya, saksinya apa? Pelayan hotel. Perempuannya menikahkan dirinya sendiri. Lah, itu kan artinya cari gampangnya aja. Ya, itu. Dari sini ambil ini, dari sini ambil ini, supaya membuat perbuatannya itu terkesan sesuai hukum Islam. Padahal ya niatnya tidak baik gitu. Makanya ditutup saja. Kalau mau nikah, kamu mazhab apa? Mazhab Syafi'i, ya ikut mazhab Syafi'i. Harus ada walinya, harus ada saksinya 2 gitu. Harus ada mempelai laki-lakinya, mempelai perempuannya, harus sekufu, setara gitu. Gitu. Gitu Yuda. Ya Pak, terima kasih. Ya. Yang lain silahkan. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Sok, mending nanya atau mending ditanya? Kalau gitu saya aja yang nanya. Wibin, coba jelaskan pengertian usul fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul fikih terdiri dari 2 bahasa, terdiri dari 2 kata, yaitu usul dan fikih. Usul berasal dari asal yang artinya dasar, dasar-dasar atau pokok-pokok. Sedangkan fikih artinya paham. Jadi usul fikih menurut bahasa yaitu dasar-dasar pemahaman seorang ahli hukum dalam menentukan hukum Islam. Sedangkan usul fikih secara istilah
adalah kumpulan kaidah yang berfungsi untuk menggali hukum Islam dari dalil-dalil. Wah, hebat Wiwin mah bisa jawab sambil makan. Lagi makan ya? Habis minum, Pak. Hebat, luar biasa. Ya, berarti kuliah saya anggap berhasil. Kalau orang lagi makan bisa jawab, berarti udah apa luar biasa ya. Gitu. Hatur nuhun, Wiwin. Ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Fedu mau tanya? Boleh deh Pak. Sebenarnya tadi mau nanya tapi ragu sama pertanyaannya Pak. Jadi Jangan ragu-ragu. Ada pertanyaan tanyakan. Nggak Jadi- usah Dati berpikir, wah pertanyaan saya ini bodoh nggak ya? Nggak ada pertanyaan bodoh. Semua pertanyaan bagus. Baik Pak. Jadi seperti ini Pak. Fedu pernah suatu ketika sholat asar di salah satu masjid yang ada di Jakarta Selatan, tepatnya Lenteng Agung. Jadi di LA. Iya. Jadi masjidnya itu berseberangan Pak. Yang satu nama masjidnya itu Al Biru, yang satu lagi Al Mubarak. Nah, kebetulan Fedu di Al Mubarak. Sebetulnya Fedu nggak tahu itu masjid pemahamannya seperti apa karena emang tujuan Fedu di sana hanya singgah untuk sholat. Nah, tapi yang Fedu bingung setelah Fedu sholat itu masjidnya memang sepi Pak, hanya sebagian orang saja yang sholat. Sehabis Fedu sholat, bangun mau keluar, ternyata sajadahnya diangkat. Habis itu dipel. Pikir hati Fedu, oh mungkin ada kajian, mau dibersihkan gitu. Alhasil besoknya ada mentoring sama organisasi. Fedu cerita, kalau misalkan sholat asar, dipel. Terus ada yang ngasih tahu kalau misalnya itu masjid Ahmadiyah. Fedu jujur belum tahu Pak, Ahmadiyah itu apa. Nah, setelah Fedu searching, ternyata itu salah satu Fedu kurang tahu juga sih Pak itu aliran atau bukan yang masih pro kontra terhadap pandangan si Ahmadiyah ini gitu. Jadi yang Fedu ingin tanyakan sebetulnya Ahmadiyah itu apa ya Pak? Dan ketika sholat di situ hukumnya apa gitu Pak? Karena Fedu sendiri masih bingung sih Pak sampai sekarang. Tapi alhamdulillah Fedu udah nggak pernah sholat di situ lagi Pak. Baik. Ya, ini Ahmadiyah juga nanti akan menjadi salah satu kajian dari studi agama-agama ya. Tentu nanti akan ada dosen yang lebih ahli yang menjelaskan Ahmadiyah itu. Tapi kalau ditanya ke saya, apa itu Ahmadiyah? Ahmadiyah itu adalah satu sekte ya yang percaya bahwa Mirza Ghulam Ahmad orang India ya itu adalah Nabi Al-Masih ya gitu, Nabi, seorang Nabi setelah Nabi Muhammad gitu. Ada yang menganggapnya Imam Mahdi, ada yang menganggapnya Nabi Isa gitu. Pokoknya Nabi lah gitu. Nah, yang percaya beliau adalah Nabi itulah Ahmadiyah gitu. Nah, tentu kelompok mayoritas umat Islam di dunia ini, termasuk di Indianya sendiri waktu itu karena belum pisah dengan Pakistan, menganggap ini tidak benar gitu. Karena setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi ya, kecuali nanti Nabi Isa gitu. Nah, kalau Mirza Ghulam Ahmad ini Nabi Isa, mana Dajalnya gitu. Karena tugas Nabi Isa itu membunuh Dajjal kan. Nanti di akhir zaman gitu. Terus kan tidak lama setelah itu terjadi kiamat gitu. Enggak ada gitu. Nah,
tetapi ya ada juga yang mendukung gitu. Dan ini sekte ini skalanya internasional, basisnya di Inggris. Ya. Jadi harus hati-hati juga membahas Ahmadiyah ini karena jaringannya yang internasional itu. Nah, banyak ulama yang bermubahalah ya. Seperti tahu ya mubahalah ya, di orang Jakarta pasti tahu mubahalah. Yang terkenal sekarang itu mubahalah Habib Rizik karena gitu. Jadi ada ulama yang mubahalah dengan Mirza Ghulam Ahmad ini. Kalau Anda benar ya saya celaka. Kalau saya yang benar Anda celaka gitu. Nah, ya walau alam hasilnya gimana, tetapi yang pasti Mirza Ghulam Ahmad wafat karena kolera ya. Jadi wafat karena kolera gitu, bolak-balik ke toilet gitu ya. Pokoknya wafat dengan sangat dengan wabah gitu. Nah, tapi orang Ahmadiyah mengatakan beliau wafat syahid gitu karena kena penyakit pandemi kan waktu itu di India, kolera gitu. Tapi yang bermubahalah dengan dia mengatakan, nah itu bukti bahwa dia kena mubahalah gitu. Nah di Indonesia pusatnya ada di Parung gitu, kemudian di Kuningan, kemudian di Tasikmalaya, di Desa Tenjowaringin ya, Kutawaringin gitu. Nah, selalu terjadi gesekan tuh antara mayoritas umat Islam dengan kelompok Ahmadiyah ini. Apa sebabnya? Karena masing-masing saling mengkafirkan. Gitu kata mayoritas umat Islam ya, Ahmadiyah karena sudah mengatakan atau mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, ya kafir. Orang Ahmadiyah balik mengatakan karena Anda tidak mengakui Nabi kami ya Anda kafir. Gitu. Nah, apa konsekuensinya? Karena kafir itu najis, kalau dia masuk masjid, maka bekasnya itu harus dicuci supaya nggak najis masjidnya. Sejadahnya harus dicuci gitu. Ya tidak hanya Masjid Ahmadiyah, Masjid LDII juga begitu. Nah, kita ini harus menahan diri untuk takbir itu ya, untuk saling mengkafirkan itu ya. Ya memang ini isu sensitif ya. Cukup dalam hati saja menurut saya gitu. Oh ini paham ini begini gitu. Ya nggak usah diekspos lah gitu, keluar gitu. Karena sensitif ya gitu. Nah ini tugasnya anak-anak SA tuh ngurusin yang begitu-begitu tuh. Bagaimana supaya pemahaman Islam kita tetap clear ya, melihat ini Muslim, ini non-Muslim, ini ajaran ortodoks, ajaran yang benar, ini yang menyimpang, tetapi juga bisa menjaga kerukunan, tidak menjadi kerusuhan gitu. Karena sering terjadi kerusuhan bahkan sampai ke kekerasan atau penghilangan nyawa gitu, seperti kasus di Banten misalnya, rumahnya dibakar gitu. Di Tenjowaringin juga sama gitu. Ini banyak kasus-kasus yang terjadi akibat konflik antara Ahmadiyah dengan Muslim yang lain gitu. Mayoritas Muslim lah gitu.
Tapi kalau ditanya ya mereka mengakunya Islam. Ya, cuma kami meyakini Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Gitu. Gitu ya. Kita gimana ya? Jelas dong kalau kita kata Rasulullah SAW, tidak ada nabi setelah aku kecuali Nabi Isa nanti. Gitu. Gitu Fedo. Baik. Waktunya sudah habis ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Bisa. Siapa tuh gimana? Filsafat.